Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu bapak hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air dimanapun kalian berada. Kita dibuat tersenyum, tertawa terbahak-bahak. Melihat kadrun politikus-politikus kadrun kebakaran jenggot. Ketika Anies Baswedan disinir oleh Giring Ganesa PSI, di mana Giring ini mengatakan bahwa Anies ini pembohong. Anies ini pembohong. Anies ini pembohong. Mereka pencak-pencak marah, bahkan sampai ada yang akan mempidanakannya. Ini kan lucu. Kenapa harus marah? Kenapa harus ngamuk? Kenapa harus menyerang Giring Ganesa? Menjelek-jelekan Giring Ganesa? Kenapa tidak fokus kepada apa yang dikritisi oleh Giring Ganesa? Berikan bukti-bukti kalau Anies Baswedan ini bukan pembohong. Gitu aja kok repot. Kenapa harus membawa Jokowi? Gitu aja kok repot. Artinya kalau begini apa yang diutarakan oleh Giring Ganesa ini adalah sebuah kebenaran. Dan kebenaran ini takut terungkap, takut tercium oleh rakyat sehingga bisa membahayakan karir Anies Baswedan untuk ikut pada bursa Capres 2024. Saya tersenyum-tersenyum saja, karena apa yang dikatakan oleh Giring Ganesa adalah sebuah kebenaran. Saya kira kalaupun dipidanakan ya seru-seru aja. Giring Ganesa ini akan menang. Karena memang sebuah fakta. DP 0% memberikan rumah, hak milik, ingat bro, bukan rumah susun, rumah. Buat jutaan rakyat Jakarta yang tidak punya rumah yang selama ini sewa. Dalam jangka 1 tahun ini, di akhir masa jabatannya, apakah akan mampu Anies Baswedan membangun jutaan rumah untuk warga Jakarta? Mustahil. Mencapai 100.000 saja mustahil. Kenapa? Karena tanahnya kagak ada. Sudah tanahnya kagak ada, duitnya pun kagak ada. Betul apa yang utarakan Ahok. Yang diperkirakan untuk mewujudkan DP rumah 0% ini membutuhkan sekitar 300 triliun. Sementara APBD DKI cuma 80 triliun. Duit dari mana? Itu kata Ahok dulu waktu kampanye. Dan memang betul apa yang dikatakan oleh Ahok, bahwa Anies Baswedan ini berbohong kepada rakyatnya cuma karena ingin jadi gubernur. Dan itu terbukti sekarang. Apa yang diomongkan waktu kampanye nol besar. Khususnya DP 0% yang merupakan program andalan Anies Baswedan. Saya mau tanya kepada Bapak Ibu, pantaskah Anies Baswedan disebut sebagai the king of pembohong? Pantas. Karena faktanya memang seperti itu. Yang kedua, OKOC. OKOC menciptakan sejuta pengusaha atau wirausaha. Sebetulnya pengusaha dengan wirausaha beda. Pengusaha, wirausaha beda. Pengusaha itu sudah tersistematis, tapi udahlah. Menciptakan jutaan wirausaha. Apakah sudah terwujud? Jangankan menciptakan jutaan pengusaha atau wirausaha. OKOC Mart-nya aja sudah tutup. Artinya program ini gagal. 2 program Anies Baswedan gagal total. Maka pantas kiranya kalau dia disebut the king of pembohong. Jadi kalau misalkan mau dipidanakan, kasus Giring Ganesa ini, Giring Ganesa yang akan menang. Coba saja. Karena apa yang diomongkan oleh Giring Ganesa itu kenyataan. Dan memang terjadi di lapangan. Sekarang kita akan bahas masalah bahwa Jokowi ini tukang bohong. Tukang bohong apanya, bro? Program-program unggulan Jokowi sudah terwujud. Contohnya infrastruktur. Itu sudah terwujud dan Anda bisa lihat. Makanya piknik keliling Indonesia seperti saya bisa lihat. Pembangunan gila-gilaan. Kesejahteraan rakyat pun meningkat. Jadon ya. Program-program unggulan Jokowi itu sudah terwujud. Jadi, sekarang saya akan bahas masa fitnah-fitnah yang dilakukan oleh Kantor. Daftar berita bohong Jokowi.
Wah, 11.000 triliun. Saya kadang nggak mengerti ini orang bikin statement, bikin status, menyatakan 11.000 triliun hoax tanpa melihat kenyataan, asal nulis saja. Padahal itu undang-undangnya sudah diteken oleh DPR. Sudah diteken oleh DPR. Cuman eksekusinya butuh proses. Nyairin duit di bank, 100 miliar tidak akan. Hari ini kita datang ke bank, hari ini cair. Butuh beberapa hal yang harus dilengkapi berkaitan dengan prosedurnya. Jadi ada kapan duit itu cair, karena harus diverifikasi. Karena ini menyangkut duit yang besar. Apalagi Bank Swiss dengan duit gede 11.000 triliun. Akan menguras tenaga, menguras waktu. Itu sudah jelas. Jadi tidak bisa seperti membalikan tangan. Yang penting, undang-undangnya sudah ada. Jelas, Bro? Dan pemerintah memang sedang bekerja ke arah sana. Jadi bukan hoax. Kasihan ya. 50 juta masker hoax, enggak juga ya. Kayaknya sudah. Karena saya lihat sudah dibagi-bagi itu masker. Pengangguran digaji. Kartu prakerja. Saya mau tanya. Kartu prakerja. Kalau prakerja itu artinya apa? Nganggur. Kartu prakerja. Kartu pengangguran. Orang sebelum kerja dikasih duit, dikasih modal, dan itu sudah terlaksana. Bukan hoax. Mobil SMK laku 6.000 unit. Perasaan saya jadi Jokowi itu bukan masalah lakunya. Dia ingin membangkitkan mobil SMK sebagai kebanggaan bangsa Indonesia, negara Indonesia. Tidak sampai harus laku 6.000 unit, enggak. Yang saya tahu itu janji Jokowi itu dia akan memprofesionalkan, mengindustrikan mobil SMK. Tidak Jokowi ngomong 6.000 triliun, 6.000 mobil harus laris, harus laku. Enggak, itu masalah teknis perusahaan, dodol. Enggak usah dikorek-korek. Dan mobil SMK itu memang sudah terlaksana industrialisasinya. Jadi bukan hoax. Makanya drone, kalau bikin status itu pakai fakta, jangan pakai hoax. Stop impor pangan. Stop impor pangan. Itu bisa dilakukan kalau pangan kita melimpah. Dengan membangun bendungan, membuat jalan bagus di pedesaan perkotaan, dan juga jalan tol. Itu adalah merupakan sebuah proses untuk menuju ke arah sana. Stop pangan itu butuh proses. Tidak bisa simsalabim, abah katabrak. Jadi santai aja bro, semua akan terwujud pada waktunya. Lalu apalagi ini? Persulit investasi asing. Investasi asing bisa dipersulit kalau kita punya duit. Selama kita nggak punya duit, susah untuk menghentikan investasi asing. Artinya semua butuh proses. Dan ini sedang dikerjakan. Jadi ini bukan hoax, kalau menurut saya ente aja yang baperan, bro. Buyback Indosat butuh proses. Tidak semudah membalikan tangan. Karena ini berkaitan dengan bisnis. Tapi insya Allah, jangankan Indosat, bro. Kemarin Freeport, Blok Rokan, Blok Cepu, Blok Mahakam, sudah buyback. Sudah kembali menjadi milik Indonesia. Apalagi cuma Telkomsel, cetek men. 10 juta lapangan kerja. Ya ini nunggu situasi membaik. Setelah dilanda COVID ini kan kita cukup merepotkan. Cukup dibuat kerepotan. Jadi santai aja kalau 10 juta lapangan kerja itu nanti. Jabatan Jokowi masih lama, bro. Jadi santai saja. Semua akan terwujud pada waktunya. Tidak bagi-bagi jabatan. Ya nggak bisa, bro. Yang namanya koalisi, ya sudah pasti berkaitan dengan jabatan. Ini. Dan ini bukan program Jokowi. Entah dari mana ditulisnya tidak bagi-bagi jabatan. Asal nulis aja kalau kadun, bro. Biar penuh gitu. Penguatan KPK sudah, bro. KPK sudah diperkuat. Dengan ditendangnya manusia yang brengsek seperti Novel Baswedan. Alhamdulillah. Besarkan Pertamina dalam 5 tahun. Nggak usah nunggu 5 tahun. Sekarang Pertamina sudah menyetorkan ratusan triliun buat negara. Jadi ini sudah terwujud. Cetak 3 juta lahan pertanian butuh proses. Kenapa? Ya karena bendungan-bendungannya mulai dibuat, baru dibuat. Dan kalau masalah pertanian, 3 juta lahan pertanian itu masalah cetek. Kalau bendungannya sudah ada. Dan ini sudah dikerjakan. Bahkan sudah dikerjakan. Jadi santai aja. Buka bank tani, tunggu panen dulu bro. Kalau belum panen,
Mana bisa ke Bang Tani. Suasembada pangan sudah mulai dikerjakan. Jadi santai aja, masih lama Jokowi menjabat. Pertumbuhan ekonomi 8%, sekarang sudah 7,7%. Artinya kalau dibulatkan ya 8%. Artinya ini sudah terwujud. Ekonomi meroket, alhamdulillah. Indonesia sudah mulai meroket. Kenapa? Dengan ditunjuknya Presiden Jokowi menjadi Presiden G20, itu artinya ada sebuah penghargaan terhadap perekonomian Indonesia yang sudah meroket dan sejajar dengan negara maju. 210.000 butuh proses. Masa jabatan Jokowi masih panjang. Tidak menaikkan BBM, memang tidak naik, bahkan semakin turun. Menaikkan TDL, listrik, ya nggak bisa, nggak dinaikkan dong. Pengusaha dinaikkan, rakyat diturunkan, gitu kan lebih baiknya. Kalau misalkan dinaikkan semua, rakyat yang rugi, pengusaha nggak rugi. Kalau misalkan pengusaha dinaikkan, rakyat diturunkan, rakyat yang untung. Jadi kayaknya sudah dilaksanakan. Tidak impor garam, tergantung cuaca. Tidak impor gula, tergantung cuaca. Listrik murah kan udah tadi dodol, TDL dengan listrik sama. Minyak mentah turun, BBM ikut turun, sudah turun. Anak saya tidak tertarik politik. Yang ginian bro, bukan program Jokowi, kenapa harus dimasukin? Tanya ke anaknya. Karena yang namanya ketertarikan itu tergantung situasi dan kondisi. Jadi berita sampah yang memuat Jokowi bohong ini memang sengaja. Dia tidak mau menampilkan fakta dan data. Sehingga kita pun membantahnya sangat mudah. Rakyat tahu kok, mana bajingan, mana pahlawan. Anies Baswedan jelas bajingan. Program-program unggulannya amburadul berantakan acak-acakan. Jokowi jelas pahlawan. Program-program unggulannya memang sudah diwujudkan dan terus diwujudkan. Ya sekarang terserah Anda. Apakah mau memilih bajingan sebagai presiden atau memilih pahlawan sebagai presiden? Bila ini topik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.